bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Menurut sebuah penelitian, tubuh manusia hanya bisa menahan 45 unit rasa sakit. Tetapi saat ibu melahirkan, tubuhnya sampai merasakan 57 unit rasa sakit, setara dengan merasakan 20 tulang patah bersamaan. Itulah perempuan. Siapa bilang mereka lebih lemah dari laki-laki? Dan mereka tak pernah menuntut lebih dan minta dilebihkan. Meski telah menjadi pilar, mereka hanya meminta haknya, kesetaraan. Dan kesetaraan itu sungguh sebuah keniscayaan. Jadi salut dan hormat kami padamu, perempuan, ibu negeri ini, Ibu Pertiwi Indonesia. Kita bahagia bukan karena kita tidak punya masalah. Kita bahagia bukan karena semua yang kita impikan terjadi. Ada banyak orang sedang menangis hari-hari dan berkata, orang yang berbahagia pendeta, yang mama papanya gak cerai seperti saya gitu pendeta. Mama papanya cerai pendeta. Pertanyaan saya cuma sederhana, air mata sudah bisa menyelesaikan persoalan saudara enggak? Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, iman menyelesaikan segala-galanya. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Ketika kita tahu dosa kita sudah diampuni, kita gak usah merasa tertekan dan rasa bersalah lagi. Tapi kita tahu karena Tuhan mengampuni dosa, tangannya akan memegang hidup saya, dia akan mengangkat saya, memberkati saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat saya. Yang setuju katakan amin. Salib adalah kebanggaan kita. Orang menganggap salib adalah penghinaan. Banyak orang Kristen ditertawakan. Apa itu? Allahnya orang Kristen disalib. Kalau dia memang Tuhan, kenapa harus disalibkan? Buat banyak orang, salib dianggap titik terlemah dalam kekristenan. Tetapi kita bangga, setiap kali kita memandang salib, kita tahu dosa kita dipaku di sana. Setiap kali kita memandang salib, kelemahan kita diselesaikan di sana. Setiap kali kita memandang salib, kutuk kita dibereskan di sana. Setiap kali kita memandang salib, kita tahu segala kemuliaan sorga tersedia di salib itu. Haleluya. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis. Satu putih cantik, bulu mata melentik, peri yang penyayang, bikin mabuk kepayan. Untuk dirimu 50%, untuk dirinya 50%, genap sudah 100% cinta. Indonesia bakal diserbu jutaan pengungsi dari Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika terkait ledakan asteroid. Para ahli ruang angkasa menemukan asteroid 2021 PDC yang diperkirakan menabrak bumi dan Indonesia merupakan wilayah paling aman. Para ahli ruang angkasa akan membahas dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi pada konferensi pertahanan planet 26 hingga 30 April di Wina, Austria. Para ahli ruang angkasa untuk sementara memprediksi dampak tabrakan asteroid 2021 PDC dengan bumi pada 20 Oktober 2021. Peristiwa alam itu akan memicu sebuah krisis pengungsi besar dari penduduk Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Afrika ke Indonesia.
Pada konferensi pertahanan planet, para ahli juga menyiapkan skenario terbaik untuk menyelamatkan penduduk bumi. Para ahli mengungkapkan asteroid yang akan menabrak bumi berukuran antara 35 meter dan 700 meter. Menurut sebuah penelitian, tubuh manusia hanya bisa menahan 45 unit rasa sakit. Tetapi saat ibu melahirkan, tubuhnya sampai merasakan 57 unit rasa sakit, setara dengan merasakan 20 tulang patah bersamaan. Itulah perempuan. Siapa bilang mereka lebih lemah dari laki-laki? Dan mereka tak pernah menuntut lebih dan minta dilebihkan. Meski telah menjadi pilar, mereka hanya meminta haknya, kesetaraan. Dan kesetaraan itu sungguh sebuah keniscayaan. Jadi salut dan hormat kami padamu, perempuan, ibu negeri ini, Ibu Pertiwi Indonesia. Shalom para putri Sion, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, putri-putri sorgawi. Ada sebuah pesan khusus dari Roh Kudus, dari hati Tuhan Yesus untuk kita semua. Wanita bijaksana selalu memulai dengan menyadari apa kehendak Bapaknya. Putri Sion itu begitu. Dan keberanian karakternya, kekuatan moral dan spiritualnya, itu berakar pada kesadaran bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidupnya. Lebih dari sekedar jadi cantik, jadi kaya, bisa beli apa, atau menjadi ratu semata-mata. Setiap perempuan yang takut akan Tuhan, dia membenahi dirinya untuk Tuhannya terlebih dahulu, belum lagi untuk suami dan anak-anaknya. Kalau Anda masih single, berdandanlah untuk Tuhan Yesus. Gak perlu pakai pakaian mahal, tetapi Anda harus jaga diri, jaga tubuh. Olahraga itu bukan supaya kurus. Olahraga itu adalah karena kita mau memelihara bait Allah yang Tuhan percayakan, yaitu badan ini, yang Tuhan sudah tebus di Kalvari. Hidupmu itu berharga.